Langit malam semakin gelap saat Ibu Ratih dan Rama melangkah masuk ke dalam terowongan batu yang terungkap. Udara di dalam terowongan itu terasa lembab dan berat, seolah menahan napasnya, menunggu seseorang untuk membuka misteri yang telah terkubur lama. Cahaya dari ukiran batu yang kini meredup menuntun langkah mereka, namun semakin dalam mereka masuk, semakin mereka merasakan aura gelap yang menggantung di udara. Ibu Ratih merasakan perasaan yang campur aduk, takut, tapi juga sebuah rasa penasaran yang sulit untuk dibendung. "Rama," bisik Ibu Ratih sambil menoleh ke belakang, "kau pasti merasa sesuatu yang aneh, bukan?" Rama mengangguk pelan, matanya yang tajam tetap waspada, meskipun kera itu sendiri lebih sering terlihat tenang dan bijaksana. Namun, kali ini ia tidak bisa menutupi rasa gelisahnya. Tangan putihnya yang kokoh meraih tali rumput liar yang tergantung di sisi terowongan, seolah ingin memastikan bahwa mereka tidak sendirian dalam perjalanan ini. Terowongan itu panjang dan berkelok, dinding-dinding batu yang licin seolah menahan jejak langkah mereka. Di beberapa tempat, akar pohon besar merambat turun dari atas, berkelit di antara celah-celah batu. Di kejauhan, mereka mendengar suara gemericik air, seperti aliran sungai kecil yang mengalir perlahan. Udara di dalam terowongan terasa semakin dingin, seolah-olah mereka semakin menjauh dari dunia luar, menuju ke dalam kedalaman hutan yang tak pernah diketahui manusia. Namun, Ibu Ratih merasa ada sesuatu yang berbeda, sebuah perasaan yang mulai mengalir dalam dirinya. Suasana yang awalnya mencekam kini berubah menjadi lebih hangat, dan seakan-akan suara-suara alam mulai menyatu dengan langkah mereka. Seiring waktu berjalan, udara terasa lebih segar, lebih hidup. Bahkan suara langkah kaki mereka kini terdengar lebih lembut, seolah ada kekuatan lain yang mengalir di dalam tanah, mengalirkan kedamaian ke seluruh tubuhnya. "Rama," bisik Ibu Ratih lagi, suaranya kini lebih tenang. "Aku merasa seperti ada sesuatu yang mengikutiku, menyambutku." Rama berhenti sejenak, lalu menatapnya dengan matanya yang tajam. Kera itu melangkah mendekat dan mencium udara, seolah mencoba merasakan apa yang Ibu Ratih rasakan. Namun, sesuatu yang lebih dalam mulai terasa. Sebuah energi, lembut namun kuat, mengalir di sekitar mereka. Di ujung terowongan, sebuah cahaya yang hangat dan lembut mulai terlihat. Dengan penuh hati-hati, Ibu Ratih melangkah menuju cahaya itu, diikuti oleh Rama. Mereka keluar dari terowongan dan menemukan diri mereka di sebuah tempat yang sangat berbeda dari hutan yang mereka tinggalkan. Di depan mereka terbentang sebuah padang rumput luas yang dipenuhi bunga-bunga berwarna-warni, yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Bunga-bunga itu berkilauan dengan cahaya yang lembut, seolah-olah mereka menyambut kedatangan Ibu Ratih. Di tengah padang rumput, terdapat sebuah kolam kecil yang airnya sangat jernih, memantulkan cahaya lembut dari langit yang mulai dipenuhi bintang. Pohon-pohon tinggi di sekitar mereka berdiri dengan tenang, seolah menjadi penjaga yang bijaksana dari tempat ini. Suasana di sini sangat berbeda, lebih damai dan sejuk, jauh dari kesan gelap yang mereka rasakan sebelumnya. Ibu Ratih merasa heran. Di tempat yang penuh dengan keindahan dan kedamaian seperti ini, mengapa ia merasa bahwa sesuatu yang lebih besar sedang menanti di sini? Namun, sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, suara yang sudah ia kenal terdengar lagi, kali ini lebih lembut dan penuh kasih. "Selamat datang, Ratih." Ibu Ratih menoleh, dan di hadapannya, di tengah padang rumput yang mempesona ini, berdiri seorang wanita paruh baya. Wanita itu mengenakan gaun panjang yang terbuat dari kain berkilauan yang tampak seperti terbuat dari cahaya bintang. Wajahnya tampak sangat mirip dengan Ibu Ratih, namun ada sesuatu yang lebih agung dan lebih tenang dalam ekspresinya. Rambut wanita itu panjang dan putih, dan matanya berkilau dengan kebijaksanaan yang dalam. Aku tidak mengerti," ujar Ibu Ratih, sedikit bingung namun terpesona. Siapa Anda?" Wanita itu tersenyum lembut, senyum yang hangat dan penuh kasih. "Aku adalah bagian dari dirimu, Ratih. Aku adalah nenek moyangmu yang telah lama tertidur dalam hutan ini, menunggu saat yang tepat untuk membimbingmu." Ibu Ratih tertegun. Ternyata, wanita itu adalah bagian dari dirinya, entah bagaimana, mungkin leluhur yang telah lama hilang, atau sesuatu yang lebih besar dari sekadar keturunan. Wanita itu melangkah maju, dan tanpa berkata-kata, meraih tangan Ibu Ratih dengan lembut. "Kau telah dipilih,
Ratih. Hutan ini bukan hanya rumah bagi mereka yang hidup di dalamnya, tetapi juga tempat yang menyimpan banyak rahasia, rahasia tentang dunia yang terlupakan, dunia yang lebih dalam dari yang bisa dilihat dengan mata biasa. Dan kau, Ratih, adalah kunci untuk membuka rahasia itu. Ibu Ratih merasa tubuhnya menghangat saat wanita itu menggenggam tangannya. Sebuah kekuatan yang sangat lembut namun sangat kuat mengalir melalui dirinya. Ada sesuatu yang sangat akrab dalam sentuhan itu, sebuah kenangan yang terlupakan, sebuah ikatan yang terjalin dari zaman ke zaman, sebuah janji yang dibuat jauh di masa lalu. Kamu bukan hanya seorang penyembuh, Ratih, lanjut wanita itu, suaranya penuh makna. Kau adalah penjaga hutan ini, penjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Dan kini, waktumu untuk mengambil peran itu telah tiba. Ibu Ratih merasa seolah seluruh tubuhnya terbuka, seperti ada sesuatu yang telah lama terkunci dalam dirinya yang akhirnya menemukan jalan keluar. Tanpa sadar, ia meremas tangan wanita itu, seolah ingin meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua ini nyata. Apakah aku harus menjaga hutan ini selamanya? Tanya Ibu Ratih dengan suara gemetar. Wanita itu mengangguk pelan. Kau tidak sendiri, Ratih. Aku, dan semua leluhurmu, akan selalu ada di sini, membimbingmu. Rama juga akan menjadi teman setiamu dalam perjalanan ini. Tetapi, kau harus tahu, setiap langkah yang kau ambil akan membawa dampak besar bagi dunia luar. Keputusanmu akan mempengaruhi masa depan, baik bagi manusia, maupun bagi alam ini. Ibu Ratih menoleh ke arah Rama, yang kini duduk dengan tenang di sampingnya. Mata kera itu tampak penuh dengan kebijaksanaan, seolah ia sudah tahu lebih banyak daripada yang dapat dipahami manusia. Ia merasa tenang, namun di saat yang sama, hatinya penuh dengan tanggung jawab yang belum sepenuhnya ia pahami. Kau tidak perlu takut, suara wanita itu mengalir lembut, seolah membaca pikiran Ibu Ratih. Kau tidak akan melakukannya sendirian. Setiap keputusan yang kau buat akan membantu membangun kembali keseimbangan dunia ini. Alam ini, meskipun tampak terpisah dari dunia manusia, sangat bergantung pada kita semua. Tanpa penjaga, tanpa kedamaian, semuanya akan runtuh. Ibu Ratih menundukkan kepala, merenung dalam-dalam. Ia merasa seolah-olah seluruh hidupnya, selama bertahun-tahun yang ia habiskan di hutan ini, telah mempersiapkannya untuk saat ini. Ia telah lama merasakan ikatan yang dalam dengan alam, tetapi sekarang, ia menyadari bahwa itu bukan hanya tentang menjaga tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan hutan. Itu tentang menjaga keseimbangan yang lebih besar, menjaga hubungan antara manusia dan alam. Akhirnya, Ibu Ratih mengangkat kepalanya dan menatap wanita itu dengan mata yang lebih teguh. Aku siap, katanya dengan suara yang lebih kuat dari sebelumnya. Aku akan menjalani takdir ini. Wanita itu tersenyum, dan dalam sekejap, kehangatan yang memenuhi tubuh Ibu Ratih mengalir lebih deras. Memenuhi setiap pori tubuhnya dengan rasa damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Maka perjalananmu dimulai. Tetapi ingatlah, Ratih, dunia ini bukan hanya tentang menjaga. Kadang, kita harus belajar untuk melepaskan agar keseimbangan itu tetap ada. Dengan itu, cahaya lembut di sekitar mereka semakin terang, dan kolam kecil di tengah padang rumput itu mulai berkilau, seolah mengundang mereka untuk melangkah lebih jauh ke dalam dunia yang lebih dalam, lebih penuh dengan rahasia dan takdir yang menanti. Dan bersama Rama, Ibu Ratih melangkah maju, mengetahui bahwa perjalanan ini adalah awal dari sebuah kisah yang lebih besar, kisah yang akan mengubah tidak hanya hidupnya, tetapi juga hidup seluruh dunia yang ada di luar sana.